Baik, selamat siang Bapak Ibu dosen. Di sini saya Anugrah Indra Fatazorif dengan NIM 2702 504465 ingin menjelaskan mengenai tugas karakter building kewarganegaraan. Latar belakang. Stunting adalah sebuah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Hal ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa tantangan masih ditemui di lapangan, seperti kurangnya pemahaman ibu tentang gizi seimbang, keterbatasan akses makanan bergizi, tingkat partisipasi masyarakat yang fluktuatif, sehingga menimbulkan pertanyaan yang mengenai efektivitas edukasi gizi seimbang yang disampaikan. Terdapat tujuh rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran posyandu dalam mendeteksi dan mengimplementasikan upaya pencegahan stunting pada balita. Lalu ada apa kendala terbesar yang dihadapi oleh posyandu dalam upaya pencegahan stunting di lapangan. Lalu apa saja faktor penyebab stunting yang sering ditemui pada masyarakat sekitar wilayah kerja posyandu. Lalu bagaimana kondisi dan prevalensi angka stunting di wilayah kerja posyandu saat ini. Lalu sejauh mana pemahaman orang tua balita di wilayah kerja posyandu mengenai pentingnya gizi seimbang, dan bagaimana bentuk dan edukasi gizi yang biasanya dilakukan oleh posyandu kepada orang tua balita. Dan yang terakhir, bagaimana peran generasi muda atau mahasiswa dapat berpartisipasi dalam membantu mengurangi stunting. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan stunting pada balita adalah kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama atau yang dikenal sebagai gizi kronis. Kondisi ini umumnya sudah terjadi sejak bayi masih dalam kandungan hingga usia 2 tahun, bahkan bisa berlanjut hingga 5 tahun. Meskipun stunting pada janin tidak dapat dideteksi secara langsung, kondisi ini dapat dicegah dengan memenuhi kebutuhan gizi seperti protein, lemak, dan karbohidrat secara seimbang sejak masa kehamilan. Lalu angka stunting pada balita di Sulawesi Selatan, kami menemukan bahwa mengalami penurunan berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI, namun angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh SSGI. Namun, jumlah balita yang mengalami stunting, khususnya di Sulawesi Selatan, terus menurun dari tahun ke tahun, dan diharapkan dalam 5 tahun ke depan, angka tersebut dapat mencapai target sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh SSGI. Kami menemukan bahwa peran posyandu sangat penting dalam upaya mengatasi stunting di daerah, khususnya di Sulawesi Selatan. Posyandu berfungsi sebagai wadah pembinaan bagi keluarga yang masuk dalam kategori stunting dan gizi buruk, melalui pemantauan rutin terhadap balita dan ibu hamil. Selain itu, posyandu juga menjadi perpanjangan tangan antara masyarakat dan tenaga kesehatan, seperti di puskesmas maupun layanan kesehatan lainnya secara berjenjang. Terdapat 4 solusi yang kami berikan. Yang pertama untuk posyandu, yaitu untuk meningkatkan metode edukasinya. Lalu bagi pemerintah, untuk menambah dukungan dana dan pelatihan terhadap tenaga medis. Lalu masyarakat untuk turut ikut aktif kegiatan posyandu. Lalu bagi mahasiswa sendiri, untuk bantu mengkampanyekan gizi dan jadi relawan. Refleksi pribadi. Selama saya mengerjakan tugas ini, saya mendapatkan pengalaman berharga dalam mengenali masalah stunting secara langsung di lapangan. Sebelumnya, saya hanya tahu tentang stunting dari teori atau berita. Namun setelah melakukan pengamatan, diskusi kelompok fokus, dan wawancara dengan ibu-ibu balita, kader posyandu, serta tenaga kesehatan, saya menyadari bahwa masalah ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya gizi saja,
Tetapi ada banyak faktor lain yang mempengaruhi seperti kondisi ekonomi, budaya, pemahaman masyarakat, hingga kebijakan setempat. Saya sebagai mahasiswa dilatih untuk lebih peka terhadap isu di sekitar, sekaligus memahami hubungannya dengan isu global. Pengalaman ini juga mendorong saya untuk bisa berpikir kritis, berempati, dan bekerja sama baik dengan tim maupun masyarakat. Proyek ini mengubah pandangan saya bahwa menjadi mahasiswa tidak hanya tentang belajar akademik saja, tetapi juga memiliki peran nyata sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Kontribusi kecil yang kita lakukan, jika dilakukan secara konsisten dan tepat sasaran, bisa memberikan dampak yang besar. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.